Namanya juga belajar. Tapi aku sebenarnya pengen banget belajar Freya tau. Tapi nggak susah ya. Kayaknya gampang, tinggal skill 2. Yang penting kamu ngelihat apa ya, susah diajarinya. Harus ketemu, kalau aku tuh tipikal orang itu. Jadi biar langsung paham kamunya kan. Di bawah darah Freya sebenarnya bisa aja sih. Di bawah Freya tuh kan biasanya ada tanda gitu ya. Iya, bintang. Nah, si bintang itu tuh harus full. Jadi gimana caranya mendapatkan bintang? Caranya itu pakai basic attack yang gambar kapak ini. Hmm, ini Jadi berarti aku di skill tengah 2 aja skill kali ya? 2 ya kamu di tengah aja. Skill 2 basic attack, skill 2 basic attack, gitu aja terus. Freya Hmm, kan nggak bisa habis skill 2-nya. Kalau bintangnya kenapa ini nggak orang habis ya. maju-maju mulu sih nih? Aku ini kenapa maju-maju terus ininya? Apa tuh? Ini kalau skill 2 apa ini? Skill 2 tameng kalau itu. Dia kan tank sebenarnya, tank support. Berarti aku nggak bisa mukul dong kalau kayak gini. Skill 1 mukul, ngegetok kalau nggak salah. Skill 1-nya ngegetok, skill 2 tameng, skill 3-nya kayak ulti Balmon, ngegeprek. Hmm, intinya aku bisa bunuh minion nggak? Lama, kalau bunuh minion lama. Mending kamu jagain itu tuh hypernya. Siapa hypernya Yuk siapa? aku juga ikut. Banyak ada musuh di dekat rumah kita, guys aja. Ya, aku mati. Jadi itu aku tuh ibaratnya kalau tank itu garda buat yang mau mati itu aku deketin ya. Mm-mm. Kamu ini sambil nge-record nggak? Iya, sambil. Aku mah selalu nge-record, cuman ya belum tentu aku edit, aku kayak belum ada waktu banget tau gak sih. Memoriku tuh sampai penuh banget, sampai semua film-film aku tuh aku hapus. Ya, pantesan ada film. Film gede banget kan? Tuh, aku mati lagi. Iya, di Telegram aja aku film 26 giga aku hapus semua tau. Dulu aku suka banget nonton film sebelum kena Mobile Legend tahu. Cuman ya udahlah. Ini harusnya Kalau tuh ini pokoknya sih kalau bisa sih aku hari terakhir ini aku main Mobile Legend yang over gitu loh. Jadi walaupun nanti aku mau main lagi itu tuh kayak cuma mainnya kayak 2 game abis itu udah aku nggak main lagi. Cuman kayak nyari konten-konten kenapa? aja gitu kalau lagi pengen gitu loh. Karena stok film aku juga masih banyak video-videonya. Ya iya lah. Aku pengen balik lagi ke rutinitas dulu sih nonton kayak gitu. Kamu kenapa nggak bikin TikTok yang video nonton ngebajak film jatuhnya ya? Nggak bisa kalau di TikTok nggak bisa. Kalau di Telegram nggak bisa di ini. Bisa di Nggak record. nggak bisa di record. Aku nggak bisa pakai ini ya. Jadi nggak ngerti fungsinya. Gak apa-apa, main aja. Wah gitu. Soalnya kan yang film-film gitu kan banyak kan di TikTok juga kan. Dipotong, jadi Oh banyak yang bisa sih nonton. kalau di Telegram bisa. Sama. Enggak, tapi nggak semuanya bisa juga. Tapi deh, ya nggak Kayak tahu gitu sih. aja. Tapi nggak tahu pengen aja Mobile Legends tiba-tiba idenya gitu. Karena kalau aku itu kan sukanya ngomong balik lagi ya. Kan maksudnya kita kan maksudnya pengennya berkarya yang sesuai kita mau pasti dong. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jadi clipper kayak video-video kayak gitu naik cepatnya kan sebenarnya kan. Kalau yang kayak film-film gitu naik cepatnya. Tapi nggak tahu, aku suka ngobrol ya. Aku pengennya yang berbau dengan ngobrol aja sih. Gitu. Dari sekarang kan pasti banyak tuh klipernya maraton kan. Iya banyak banget sih. Tapi aku nggak nonton maraton sih. Kamu Aku juga nonton? enggak kalau gak.
Kalau gabut suka ngecek doang lagi ada apa nih. Kadang kalau nggak sih nggak bisa. Lebih ke nonton di Clipper juga sih aku. Iya kata sih kalau nonton maraton mending Clipper sih. Clipper, terus kalau nggak ada bintang tamu yang kita Nah suka kayak nih, kemarin pengen lihat tuh nih. Ria SW aku suka tuh. Karena kan aku Itu termasuk vlogger makanan juga kan, suka. oh dia tuh vlogger makanan ya. Iya dia vlogger makanan. Sebenarnya itu dia vlogger makanan pertama di Indonesia. Bukan di Indonesia tapi yang lebih kayak aku di babat habis benar-benar. Iya maraton tuh ngundangnya tuh yang legend banget. Berkualitas. Iya. Kemarin tuh aku yang lucu tuh kemarin apa ya? Oh yang Smash dateng. Tapi aku nggak nonton sih walaupun ada Ria juga aku nggak nonton sih. Aku kayak Kan nonton kayak gitu tuh ya ada momen-momennya. Contohnya ya, kemarin aku suka momennya nonton sekarang lagi sukanya Mobile Legend ya Mobile Legend jadi mungkin nonton yang kayak gitu tuh belum ada sih. ya nggak apa-apa. Semua pasti akan ada masanya. Bener, itu udah pasti nggak dipungkiri sih. Apalagi perihal hobi itu udah ada pasti masanya. Karena aku ngeliat dari ayahku aja sih. Ayahku hobinya Emang ganti-ganti. ayah Hobinya ganti-ganti. Ada fase waktu mancing mulu, ada fase nyari burung terus. Aku dibabat aja anjir. Ya aku malah nggak tidur ganti. pasti. Nggak ganti aku doang sih. Ya mungkin nggak tahu karena rutinitas kamu sih, kamu kerjanya hidup kamu tuh kerja gitu-gitu. Beda kalau ayahku kan dulu kan waktunya kerja tapi pas ayahku udah nggak kerja tuh waktu di Jakarta semuanya hobinya tuh dilakuin dari nyari burung, nyari musuh mancing, terus judi togel gitu. Waktu masih bujang juga hobi minum-minum. Terus ayahku juga dulu waktu aku masih kecil juga apa keras orangnya kan main tangan kayak gitu. Tapi memang seiringnya usia itu tuh semuanya tuh akan berubah gitu. Kayak sekarang mah ya udah nggak pernah kayak gitu kan, udah nggak punya hobi sekarang malah kayak. Makanya aku tuh kalau dibilang kan kata orang gini, kalau zaman sekarang sama zaman dulu kan beda ya. Kalau zaman dulu kan kayak istri aja tuh masih mau bertahan kan sama suaminya yang kayak emosional gitu kan masih ya. Ya kan sebenarnya yang pernikahan itu yang harus Tapi kalau sekarang kan sekarang nggak bisa. Udah ya mental dikit-dikit udah lari ke apa? Di lebih ke up. mental gitu. Sebenarnya TikTok juga bahaya juga tuh kayak gitu tahu. Jadi kita berharap tuh hidup kita tuh sesuai orang-orang yang ada di TikTok ya. Tuh jadi standar TikTok. Iya, standar TikTok. Kalau aku apa ya? Kalau aku nikah tuh lebih ke gimana ya? Nggak bisa menikah itu nggak bisa direncanakan itu kan pernikahan itu kan ada fase-fasenya, ada yang 2 tahun beda lagi, ada yang 5 tahun beda lagi, jadi susah juga sih. Tinggal cuma satu sih kataku kalau menikah itu memang kataku aku nggak ngerti ya apa ya, saling menghargai aja Pernikahan sih. gitu. Iya ya udah pasti lah itu mah. Soalnya Pernikahan kita kalau juga kenapa? kita mau nikah nih. Kan kita belum tahu kan sifat Mbak kayak gimana yang aslinya, sifat aku yang aslinya kayak gimana. Ntar pas muncul itu pasti pas ketika kita udah nikah. Iya, udah pasti. Ya tinggal aja mau ya, maksudnya tapi kalau kata aku ya sebenarnya ya basicnya aja sih dapat apa enggak gitu. Basic karakter di orang itu tuh kamu masuk enggak gitu. Kalau basicnya itu udah masuk, kayak contohnya yang di diri kita yang nggak bisa berubah tuh kan watak ya. Watak kan udah nggak bisa berubah kan. Ya. Kalau sifat, kebiasaan itu masih bisa berubah.
Ya. Cuma kalau udah watak udah nggak bisa. Jadi memang sebisa mungkin kita cari watak-watak orang yang, aduh kenapa sih mati mulu nih aku, dicecer anjir. Iya gitu wataknya. Contohnya aku pernah tuh deket ya, dulu deket, aku ceritain aja ya masa lalu aku pernah deket kan sama cowok. Dia nggak ngerokok, bayangin, dia nggak ngerokok, dia nggak judi, ya kan, terus ibadahnya bagus, pokoknya itu kataku basic yang oke, kata aku kan. Karena mungkin waktu itu kan aku mikirnya terlalu apa ya, terlalu singkat, hanya kayak gitu menurutku oke gitu kan. Nah aku hanya megang pematok itu doang. Dia orangnya lembut gitu loh. Cuman ternyata itu doang aja nggak cukup. Pas aku dekat lebih jauh, Kenapa tuh? nggak selaras. Aku kan Nggak gini ya, selaras sih? kan gini, aku itu butuh seseorang yang lebih dominan dibanding aku. Kan aku dominan. Terus kalau ketemu sama yang lembut boleh, lembut tuh harus, tapi tetap harus tegas. Kalau ketemu sama yang nggak tegas nggak bisa aku, karena nanti kalah sama aku yang dominannya. Terus cara pola obrolannya juga, kalau pemikirannya udah nggak masuk, udah nggak bisa. Itu udah Kamu nggak. mikir apa? Cara Obrolannya apa? pemikiran gitu. Oke, contohnya kayak, oh ini tuh buat ini ya. Sangat anjir itunya, kampret. Contohnya aku waktu itu pacaran kan cuma 3 bulan ya. Padahal itu aku dikenalin di kampung. Otomatis kan berharap lah ya sama hubungan itu. Karena kan ibaratnya kayak dikenalin sama keluarga gitu loh. Nggak cocoknya karena pola pikirnya sih yang beda sih. Ntar dulu apa ya, kayak dia memang nggak pernah minum, nggak pernah mabok, nggak pernah ngerokok, nggak pernah ibaratnya main cewek, nggak pernah ini, nggak main Mobile Legend. Tapi dia suka nongkrong, hampir setiap hari tuh nongkrong. Tuh satu. Terus kan aku beberapa kali kayak bilang, ya kalau nongkrong boleh, tapi jangan setiap hari lah, aku bilang gitu kan. Tetap ngeyel. Nah, kalau yang ngeyel-ngeyel itu aku udah nggak bisa tuh. Walaupun dia bilang nanti kalau ibaratnya kalau udah punya hubungan serius, udah nikah, nggak nongkrong. Iya emang nggak nongkrong kalau udah nikah pasti. Tapi kan dia tertekan. Selagi belum menikah harusnya bisa dikurangin. Biar nanti terbiasa pas udah nikah. Biar dia juga nggak tertekan kan. Aku kan bilang kayak gitu, cuman nggak bisa. Terus dia emang nggak suka debat. Tapi kan aku suka kesel. Jadinya aku suka ngomel-ngomel gitu. Cuma karena aku boleh ngomong gak sih kayak ini ya, sebenarnya ya kita tuh nggak apa-apa banget kalau beda lulusan sekolah tuh nggak apa-apa banget ya kan. Cuman dia tuh kan lulusan SMP kalau nggak salah deh, ya kan. Aduh gimana sih kok ngomongnya susah deh. Sekolah itu nggak bikin kita kaya, tapi sekolah itu bisa bikin pola kita lebih luas, kata aku gitu ya, kata aku. Jadi setiap aku tuh menyelesaikan masalah sama dia,
Itu nggak pernah satu cocok gitu, nggak pernah. Nggak tahu deh. Udah aku mati. Anjir, aku benci banget ya dicecer gini. Pernah waktu itu kan aku pergi ya, naik motor kan berdua sama dia ya. Aku nggak tahu udah cerita sama kamu belum ya. Aku naik motor berdua Belum. sama dia. Terus ya kita kan ngobrol ya di motor. Terus dia nabrak. Dia nabrak motor lain. Terus motor itu kan jatuh kan. Nah, apalagi dia yang kita tabrak tuh bawa anak sekolah kan. Yang aku pikirin kan takutnya anak sekolahnya kan maksudnya kaget atau apalagi ya, takutnya kenapa-napa kan. Aku mikirnya kan ke situ kan. Itu tau nggak dia ngapain pas nabrak orang? Marah-marah. Enggak, dia nggak pernah marah. Sama aku nggak pernah marah deh. Ngapain dia? Bengong. Boleh nge-freeze tuh boleh. Nge-freeze kan dia. Nge-freeze boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Bengong. Iya, dia bengong. Terus aku kan bilang, "Ya udah pinggirin motornya." gitu. Itu nggak, pas dia pinggirin motornya, dia di samping motor doang. Enggak. Terus aku yang ngurusin semuanya. Kayak aku yang bantuin dia bangunin dari motor, aku yang minta maaf, aku yang nenangin yang aku tabrak. Bayangin, aku nenangin dia. Aku gitu loh. Dia cuman diem, nggak bisa aku kayak gitu. Itu kan bukan, nggak boleh lah kamu kayak begitu. Kamu kan cowok. Terus kan waktu itu kan kita kan nggak ada uang cash kan. Terus kan aku bilang gini, aduh aku dicecer. Pada kemana sih kalian? Aku kedepanan deh kayak gitu. Nah, kan dia bengong. Terus aku kan bilang gini, aku kan kalau pergi deket-deket kan nggak bawa KTP ya. Terus aku kan bilang gini, aku kan ngambil KTP dia kan. Terus aku ngambil KTP dia, terus aku kasih ke bapaknya. Aku bilang, "Pak, pegang dulu KTP-nya, kita tukar kontak." Aku bilang gitu. "Bapak anterin aja dulu motornya ke bengkel, nanti aku samperin." Aku bilang gitu kan. Terus kan akhirnya aku kan pergi tuh sama pacar aku kan, dia tuh mau ngambil uang kan. Tau nggak pacar aku ngomong apa? Yang bikin aku udah kesel ya, dari sepanjang itu tuh aku kesel karena kenapa sih kamu cuma bisa diem? Harusnya kamu lebih sigap dibanding aku. Itu kan kamu laki-laki, kamu tuh lebih sigap. Jangan sampai semua masalah itu perempuan yang ngurusin. Terus tau nggak di motor dia ngomong apa? Nggak tahu. Ngomong apa sih? Kenapa sih kamu ngasih KTP aku sama dia? Nanti kalau KTP aku dibuat pinjol gimana? Bodoh. Udah mati gue, aku langsung refleks. Bodoh amat. Aku bilang gitu. Terus aku langsung ngoceh kan. Udah aku nggak bisa nih main ini. Aku langsung ngoceh gini. Memangnya bisa KTP dikasih ke orang langsung buat pinjol? Kalau kamu nggak PR, mungkin nggak mungkin bisa. Kalau kamu mikirnya seringan itu, KTP kamu tuh udah buat pinjol di tempat fotokopi, di percetakan, di mana, di Dukcapil. Kalau menurut kamu semudah itu KTP kamu buat pinjol, udah dilakuin sama semua orang. Terus kayak aku nggak nyalain dia, cuman kayak obrolan nih yang kata aku pengetahuan kayak gitu tuh dia nggak tahu. Menurut aku tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi kurang wawasannya tuh kurang. Yang harusnya kita nggak perlu dikhawatirin, terus dia khawatirin tuh aku males gitu loh. Kayak gitu. Banyak hal sih yang aku nggak cocok kayak gitu. Sebenarnya tapi aku ini kan, aku sempat kayak toleransi. Loading. Lobby kemana? Orang aku belum kembali ke lobby.
Masih muter kok. Nah, baru keluar. Lah, ini siapa lagi nih? Siapa ini? Perasaan aku nggak punya temen, udah aku hapus, nongol satu lagi. Teman yang terlupakan mungkin. Ya gitu. Terus itu aku udah toleransi. Aku pikir nggak apa-apa lah. Ada yang ngundang aku nih. Mau diajak. Ya udah telat Tapi jangan. udah ini. Lagian aku juga nggak tahu siapa. Kan bukan udah lama nggak pakai akun ini. Sedang bercerita kita. Nah itu aku sebenarnya hal-hal kayak gitu boleh lah aku toleransi walaupun aku emosi ya. Karena kan hal kayak gitu bisa kita kasih tahu kan. Berarti kita belajar bareng. Hal-hal yang nggak tahu kayak gitu tuh kita bisa belajar bareng. Cuma ada sering kali dia itu nggak tahu, banyak hal sih yang aku nggak cocok sih, dan dia juga ngerasa nggak cocok sih karena gini, aku nggak tahu ini aku doang yang jahat atau emang semua perempuan mikir gini. Perempuan itu memang butuh laki-laki yang lembut tapi tegas. Biar apa? Biar kita dapat lembutnya dan kita dapat menghormatinya. Bener nggak? Kalau kemarin aku deketnya sama orang yang lembut tapi nggak punya ketegasan, jadi endingnya akhirnya aku dapat kelembutannya tapi dia nggak bisa kasih ketegasan ke akunya nggak tahu diri. Tuh aku sering kayak gitu sama dia tuh, jadinya tuh banyak banget debat-debat yang kayak akunya jadi di luar batas karena dianya nggak tegas juga, dalam arti nggak tegas, setiap ada masalah dia kabur diem kayak gitu loh. Jadi akunya tuh kayak membara sendiri gitu loh, sebel. Iya kayak gitu, tapi akhirnya dia sih yang mundur sih. Kan aku pernah bilang ya aku coba berubah gitu kan, aku coba berubah gini-gini. Karena balik lagi ya mungkin bisa dipelajarin gitu kan, semuanya bisa belajar bareng. Cuman dia nggak mau karena kan aku tahu gini, kalau perempuan itu kan cintanya itu kan bertumbuh nih, aku balik muter itu, cintanya itu bertumbuh. Semua dari kesalahan yang kita lakuin itu bisa kita pelajarin terus akhirnya kita berubah gitu kan. Tapi kalau laki-laki cintanya itu kan mengkikis ya, sering kita, kalau semakin lama dia nggak suka sifat kita, otomatis cintanya turun. Terus dia itu kan cowok itu flat, dia suka mau kejar. Kalau dari yang kita kejar itu nggak sesuai harapan, otomatis kan dia nggak mau. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya dia yang ini yang mundur. Gitu. Makanya sebenarnya sekarang aku aduh lemot. Sekarang kalau gitu. Nih sekarang gini, bukannya aku itu bukannya nggak mau punya pacar, ya kan? Tapi aku tuh orangnya keras. Pasti kamu bilang gini, ya kalau keras harusnya kamu belajar dong jadi yang lembut. Atau gini, iya, tapi aku belum menemukan sosok yang ini aja, kayak bisa bikin aku lembut, bisa bikin aku ngerasa itu rumah. Belum ngerasa kalau aku salah, aku bisa ngontrol emosi. Kamu kerasnya dalam arti gimana, Mbak? Kerasnya itu keras. Aku tuh cepet emosi tahu, tapi cepet berhenti gitu loh. Aku nggak tahu kayak namanya orang emosi itu kan sesuatu yang tindakan langsung kan. Aku itu tipenya marah-marah dulu baru bisa mikir gitu. Kalau orang kebanyakan mikir dulu baru marah-marah. Ya kan setiap orang kan ada ya kekurangannya. Itu aku kekurangannya di situ. Aduh.
Contohnya apa ya yang hal yang bikin bisa aku marah ya? Banyak sih. Aku tuh sebenarnya tipe yang ini tahu, overthinking parah sebenarnya. Emang aku enggak sih. Enggak, dari ini aja, dari apa? Dari kamu lihat WA aku aja nggak checklist biru, nggak ada jamnya, ya kan? Itu sebenarnya itu bukan karena seseorang, tapi karena buat diri aku sendiri. Contohnya ya, kenapa sih aku menghilangkan checklist biru dan menghilangkan jamnya? Supaya apa? Contohnya umpama ya, aku kan punya pacar umpama nih. Terus aku lihat aktivitas aku sesantai ini, kan belum kerja. Terus tiba-tiba aku ngeliat nih, kamu online, tapi kamu nggak ngechat aku. Kayak gitulah ya, basic-basic yang kayak gitu tuh, yang bikin aku tuh kayak overthinking gitu. Masa sih kamu sesibuk itu nggak bisa sih ngechat aku sih? Masa sih kamu buka WA aku, kamu nggak nelfon aku sih? Receh sih, padahal orang buka WA kan cuman karena pengen buka doang. Kadang juga Bisa aja pengen dia ketiduran. apa? Bisa aja dia ketiduran juga kan. Iya itu yang kayak gitu-gitu tuh. Makin kesini makin susah ya, apa karena ini akun lama ya? Ini akun lama punya aku. Susah juga. Kalau aku orangnya kayak gimana, Mbak? Gimana? Ya kalau aku orangnya kayak gimana? Baik sih. Tapi Maksudnya aku orang lembut atau kasar? lembut sih sebenarnya, kamu tuh lembut sih. Tapi kan kita kan cuma kenal covernya doang. Aku jujur ya, aku tuh takut banget punya pasangan yang overprotective. Aku tuh takut banget. Karena aku pernah se-over kayak gitu kan sama orang kan. Dan itu kan nyiksa aku juga ya. Akhirnya ngekles sekali. Nggak tahu ya, aku takut banget sih di posesifin tuh, aku takut banget sumpah. Ini berarti harus belajar nggak diposesifin dong Iya kan, cowoknya. kalau kamu bilang kamu harus belajar nggak diposesifin, berarti kamu nyuruh aku bersikap baik, manis, lucu, lembut, diem, kalem gitu kan. Nggak Kamu akunya yang harus. nggak, sekarang gini, kamu itu deketin orang yang friendly, dari situ aja aduh kamu udah salah, bener gak? Iya, terus kamu berubah, berharap si friendly ini berubah jadi si kalem. Menurut kamu Nggak bisa nggak? bisa lah. Bisa nggak, aku tanya? Nggak bisa, karena cuma satu solusinya, toleransi. Itu doang solusinya. Kalau kamu belum bisa Iya. toleransi sama kebiasaan aku, jangan dideketin. Aku itu makanannya, maksudnya yang bikin aku bisa hidup. Aduh, aku dicecer. Gini, aku itu bisa hidup kalau harus ngobrol. Kalau aku nggak ngobrol, aku nggak bisa hidup. Gimana tuh? Terus tiba-tiba punya pasangan yang ngurung aku, ngelarang aku nggak boleh ini, nggak boleh ngobrol. Ya akunya stres satu. Karena aku nggak ngelarang. Emang pernah Enggak, dilarang? maksudnya contohnya kan semua cowok kan beda-beda. Kamu bilang kamu nggak ngelarang, itu kan sekarang. Kalau nanti siapa yang tahu? Ya nggak tahu. Aku kayaknya nggak pernah ngelarang deh. Iya sih. Setiap kali aku udah mendekati itu.
Cuman aku tuh kalau ngedeketin cewek gimana ya? Ya gitu, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba obrolannya nggak nyambung. Paham nggak, Mbak? Nggak nyambung. Mm-mm. Jadi tiba-tiba aku mulu yang harus ngertiin dia gitu. Hmm. Contohnya, anggaplah kalau kamu punya pasangan yang friendly juga kamu harus ngertiin perempuannya terus kan biasanya. Cuman gimana? Obrolannya tuh tiba-tiba trep, mati mati aja gitu obrolannya tuh. Kok kayaknya kayak nggak cocok nih. Cuman nggak tahu, cuman feelingnya aja. Jadi nggak dapet tiba-tiba. Kenapa? Karena yang satu nggak intens kayak mungkin Kita udah jalan-jalan nih mana, terus ya gitu. Atau mungkin perbedaan usia juga ya. Ya terlalu muda mungkin karena ini juga nggak sih, perempuan kalau udah di zona nyaman kan emang kebanyakan diam nggak sih? diem. Enggak diem juga sih. Cuman jarang, dia sama aku tuh jarang teleponan. Cuma dekat doang, kita nggak ada hubungan. Kenapa? Aku match deh sama dia. Orang Bekasi. Ya udah gitu, sebatas jalan. Udah tiba-tiba jadi lost contact ya. Aku ketemu sama orang lead match 3 kali, Mbak. Waduh, aku aja belum pernah tahu. Aku udah 3 kali. Pertama sama-sama main game. Anjir, nggak mati-mati tuh. Yang kedua itu nggak tahu tuh, yang main game juga aneh, masih bocah juga. Pertama kali aku ngerantau ke Jakarta, lagi tes, terus habis gabut, ya udah aku ajak ketemu aja. Dia mau. Ya udah Kak, katanya, ketemuan di kampus aku aja. Dia kuliah. Di situ aku bingungnya tuh pertama dia ngajak temen. Jadi aku bingung dong ngobrol apa. Udah, kita cuma sebatas makan. Udah makan main game di situ. Nah dari situ udah tuh dia tiba-tiba lost contact. Mungkin gara-gara udah ketemu atau gimana kali ya. Iya, biasanya Nggak kan sesuai itu wajar sih. Wajar lah kalau kayak gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh kalau nggak salah orang Bekasi kali ya. Orang Bekasi dulu tuh Jakarta Barat dulu ya. Dia guru gitu. Ketemuan pertama di PRJ tuh. Udah kita ketemunya tuh, aku pertama ketemu bete tahu. Kenapa? Nunggunya lama banget. Kita ujian kan pertama tuh. Kamu naik kereta aja ke stasiun Kemayoran, ntar aku jemput. Dia nyuruh aku OTW terus dong. Udah aku OTW aja. Kamu OTW ya. Ya kata aku kan lebih cepet juga kan. Taunya dia lama banget. Iya. Mas, aku nungguin hampir sejam terus lebih ya. Di situ tuh aku capek. Terus keduanya nonton, abis nonton udah tuh tiba-tiba lost contact. Ya, berarti kalau sebenarnya kan simpel nggak sih mas?
Sebenarnya Kenapa gini, tuh? kita tuh nggak boleh. Aku kan tim termasuk yang denial ya, orang yang denial ya termasuk ya. Tapi kalau kita pakai logika ya, kita tuh sebenarnya udah nggak usah mikirin kenapa dia itu pergi, kenapa dia nggak mau ngajak kita pergi lagi, kenapa dia nggak mau ngajak kita nonton, kenapa dia nggak interest kita. Ya karena bukan kita. Udah intinya gitu aja. Kalau aku mesti Iya sekarang sih. mikirnya gitu ya. Kayak kenapa ya dia mutusin aku ya? Kenapa ya padahal aku udah sebaik itu ya? Kenapa ya ini tuh? Itu aku masih denial sama diri aku sendiri kan. Kayak nggak menyangka aku sebaik gitu, masih gitu ditinggalin. Itu kenapa kita denial mas sama keadaan. Aku sering dulu kayak gitu, masih kayak gitu soalnya. Soalnya aku tuh begitu belum ada pengalamannya, Mbak. Masih belum ada pengalaman ngedeketin ceweknya, susah. Hmm, Belum ada pengalaman berpacaran lah. Jadi nggak tahu nih cara mendekati cewek yang baik dan benar. baik yang benar. Gimana ceritanya? Tapi pada akhirnya kita memang perlu punya hubungan dengan orang yang sefrekuensi. Udah itu doang. Kalau kayak fisik bla bla bla, itu mah bisa dibungkus, maksudnya bisa diedit, bisa dibersihin. Apa sih bahasanya? Bisa Kok dipermak, dibungkus? dipermak maksudnya. Bisa dipermak maksud Ya, aku. lebih ke apa ya kalau fisik tuh? Susah sih. Yang Diperbaiki, penting bisa diperbaiki kataku. juga sih kayaknya kalau diperbaiki. Masa aku bilang apa? Maksudnya Ih, dibungkus. Kayaknya aku salah ngomong dibungkus. aku pikir apa ya? Ya Fisik mah fisik itu nomor berapa lah yang fisik mah kan bisa berubah. ya contoh nih, bukannya kita sebagai orang jelek men Yang jelek-jelek gini juga aku punya selera atau mas? Gak mungkin ya, lah. tapi rata-rata tuh yang selingkuh malah orang ganteng kan. Tuh orang jelek juga banyak sih yang selingkuh. Yang selingkuh itu orang yang nggak bisa nolak, orang yang nggak enakan. Tuh yang selingkuh tuh, termasuk aku. Waduh, berarti ada chance selingkuh kamu. Bukan masalah selingkuh. Aku tuh kayak tipe orang yang bingung kayak misalnya, contohnya kayak bingung aja sih kayak makan kena zone. Aku tuh karena gini, kalau dekat nih contohnya dekat sama emas ya, tapi belum ada feel yang kenapa sih aku mau sama emas, itu biasanya nggak aku lepasin tapi nggak aku abaikan. Jadi aku kok aku ditembak sih, aku Nah, kayak cara mendapat gimana tuh? kenapa Cara mendapatkan feeling itu gimana? cara mendapatkan Feeling enggaknya itu. nggak tahu, aku aja nggak tahu sama diri aku sendiri. Gimana aku ngasih tahu kamu kalau aku tahu gitu ya? Apa sih, aku udah bilang kan akunya nggak tahu. Makanya aku juga di situ bingungnya, kurang berpengalamannya. Mau tutor ke temen aku, Nggak temen aku bisa. bilangnya udah jalanin aja katanya, ada ini pakar cinta. Nggak bisa sih kalau kayak gitu. Pada akhirnya mau pakai dokter cinta, pakai ABC. Kalau udah ngedapetinnya juga nanti dia berubah sendiri jadi awal lagi sifatnya. Percuma kan? Aku pernah tahu nggak ditawarin sama bapak-bapak. Hmm. Bukan bapak-bapak, iya bapak-bapak sih jatuhnya. Bapak ini temen aku, bapak-bapak ini temen aku. Kok bisa-bisanya aku masuk sendirian sih di sini? Heran deh aku. Aduh, bodoh. Aku kira aku kira teman aku. Ternyata bukan ya, musuh. Kamu ditawarin sama bapak-bapak. Terus
ditawarin anaknya. Ini kok lu mau nggak sama anak gue? Jadi kan bingung ya, kita jawabnya gimana kalau kayak gitu, Mbak? Ya soalnya sama bapaknya langsung sih ya. Jatuhnya udah langsung direkrut. Iya udah dikasih restu. Soalnya gimana, dia dideketin sama yang non Islam. Sama nonis terus. Terus dia masih SMA juga, kelas 11 atau 12 ya? 11 kayaknya. 12. Ya udah, jadi intinya aku suruh deketin dia daripada sama yang nonis katanya. Ini sama lu katanya. Ntar gua kasih kayaknya dia katanya. Itu bingung katanya. Tiba-tiba tawarin anaknya ini. Itu bapak-bapak itu teman mabar aku. Teman mabar nggak tuh? Iya, dia kan security. Kok ada yang menyerah sih? Tuh, Nggak tahu, aku dihajar, anjir aku dikeroyok. Aku harusnya pulang ini. Pulang, Nak. Nak, ngapain kamu di situ, Nak? Habisin itu. Kok kamu nggak ngabisin sih? Salah. Kabur. Susah Aku juga ya. nggak bisa tau. Padahal tinggal sedikit lagi ya kita tuh. Wih, di situ masih bingung sih dunia percintaan. Cuman ya gitu, kalau ilmu yang tadi yang menurut kamu nggak usah dipikirin apa-apa, emang bukan pilihan dia, ya aku udah tahu itu mah. Iya, cuman kan emang susah hatinya. Tapi kalau ngomongin percintaan ya, gimana ya? Ya gimana? Gimana ya kalau percintaan? Nggak tahu ya. Aku termasuk yang nggak tahu. Aku kayaknya butuh pasangan yang bisa diajak nyeru bareng gitu loh pokoknya. Tuh kan bete nih aku nih. Pikir mulus maksudnya. Ya pokoknya aku butuh teman yang bisa seru bareng gitu. Jadi gini, aku butuh seseorang yang diajak traveling oke, diajak makan oke, diajak mabar oke, diajak istirahat oke, semuanya tuh serba oke. Karena kan gini, hidup aku tuh butuh seseorang yang satu frekuensi. Kalau kita nggak sefrekuensi, itu hampa pasti. Antara pro ke kamu atau pro ke aku, udah pasti kan. Jadi kita nggak usah maksain punya hubungan sama seseorang yang sekiranya kita udah tahu kita tuh udah nggak sefrekuensi, cuma karena iya dia cakep tampang oke, tapi nggak sefrekuensi, mending nggak usah sih. Iyalah. Nah, aku tuh sama 2 orang ini mungkin gara-gara nggak sefrekuensi kali ya. Yang nggak sefrekuensi. Karena mereka nggak main game sama sekali, maksudnya. Aku juga nggak suka main game tadinya. Aku main game itu karena aku nggak suka main game. Tapi semua itu kan karena ada alasan. Contohnya, aku beberapa kali punya pacar, ya kan. Terus dia suka main game, aku cuma jadi nonton doang. Aku belajar, terus dia main game nggak mau diganggu telepon, ya kan, punya dunianya sendiri gitu. Tapi dari itu aku tuh belajar, karena aku tipenya itu yang
orangnya kayak nggak bisa dicuekin gitu kan, nggak bisa dicuekin, nggak bisa dianggurin. Jadi aku sebenarnya belajar itu bukan buat anjir, nih orang maksa banget sih ngebunuh aku. Dikurung terus ya. Jadi sebenarnya aku belajar itu sebenarnya bukan buat dia. Aku belajar Mobile Legends itu, aku mau tunjukin, aku aja sekarang gini ya. Aku tuh gini ya. Aku belak-belakan aja nih, Mas. Aku kalau mau ngedeketin orang bisa. Aku kalau mau ngedeketin orang tuh gampang. Kalau nih. Cuma gini, harusnya contohnya sama Emas nih. Aku itu kan orangnya friendly. Kalau misalnya aku friendly terus aku udah mutusin mau sama kamu, harusnya hargain. Otomatis kan aku nggak akan friendly kan. Pasti aku membatasi friendly aku karena cuman buat kamu. Tapi kalau kamu, aku aja bisa membatasi diri aku dari orang lain, tapi kamu nggak bisa membatasi kebiasaan kamu, itu namanya tuh jahat. Kenapa aku tuh mau main game? Aku bukan karena aku pengen ngintilin dia main game, enggak. Aku bisa nunjukin loh kalau aku juga bisa main game. Aku bisa senang-senang sama orang lain tanpa adanya kamu. Kalau kamu nggak bisa menghargai kehadiran aku, ya ngapain aku ngehargain kamu? Aku tanpa kamu juga bisa kok. Mau ngegobal ke sana bisa, mau main sama sana bisa, mau lenje ke sana bisa. Bisa kalau aku mau. Tapi kan belum tentu aku mau, ya kan? Jadi contohnya gini, apa ya? Kita udah banyak mau gitu berubah, tapi nggak apa kayak nggak disupport atau nggak di kayak gimana ya, ngapain? Berat loh, masih berat. Makanya sekarang aku nggak mau, aku maunya toleransi gitu. Kamu kasih kepercayaan, aku orangnya tuh nggak pernah bohong sih, soalnya susah sih ya. Contohnya kayak aku habis main nih sama siapa di Mobile Legend atau aku habis ngapain, aku biasanya suka ngomong kayak, aku tadi habis main loh ketemu sama orang random gini gitu. Ya emang gue tahu, aku sih nggak tahu ya perasaan dia gimana ya pas dengar aku kayak gitu. Cuma aku nggak bisa kalau ngumpet-ngumpetin. Mungkin kayak kamu harusnya ngapain sih main-main kayak gitu? Kamu nggak bisa apa main sama aku kayak gitu ya. Terus kamu bilang aku aja kalau mabar mainnya sama cowok nggak pernah sama cewek. Ya memang aku salah gitu, salah sih. Sebenarnya ya main sama cewek juga nggak apa-apa, tapi emang ada cewek yang mabar? Aku belum ketemu. Aku jadi ini, ada suara aku nggak sih, Mas? Ada. Aku kayak jadi banyak ngomong ya. Nggak apa-apa. Kan sekarang berarti kamu mulai terbuka. Tapi terbukanya aku kan belum tentu cocok di semua orang. Aku lebih suka jadi versi dikenal di luarnya aja sih. Soalnya kalau ini bawel aku jadi malas. Gimana susah? Kan cewek rata-rata bawel. Iya, perasaan ini susah Cewek rata-rata amat ya. Tahu nggak ini kita main udah berapa? Udah 50 menit loh. 25 menit. Iya. 25, 50. Ini aku ngerekam dari awal permainan, Mas, 49 menit. Oh, tapi di atasnya 26 menit ya. Berarti ini 2 game ya aku ngerekamnya ya. Aku mau cerita yang masalah buper ntar aja di telepon aja kali ya. Emang kenapa? Nggak apa sih, terserah. Tapi kamu enak ya, mau gitu diajak bubar gitu. Kadang
aku mager tahu. Aku tuh orang yang mager. Kalaupun jadi kalau ada yang mau ngajak main, ya udah jemput gua. Kalau nggak jemput gua, mau gua mager. Soalnya gimana? Ya gini lah hidup orang-orang kayak aku kan butuh temen. Ya gitu kata kamu. Butuh Iya. temen ngobrol daripada di kosan mulu. Mes ngapain? Main HP terus. Ini nggak ada yang ke atas ya? Berkan. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang ke atas. Nggak ada. Masih pada mati ya? Nggak berani aku ke atas sendiri. Pasti mati tuh yang ke atas. Si Badang tuh mati. Iya udah pasti tuh mati si Badang tuh. Dikit lagi tuh. Gue ngikutin aja. Mau masak jam berapa, Mak? Kalau kamu nggak suka ya nelpon sambil aku beraktivitas ya? Suka aja, cuman kamunya keganggu gak sih Mbak kalau kayak gitu? Aku lebih ke mikirin ya udahlah lagi masak nih biar fokus kayak gitu loh. Oh, kalau aku tuh tipenya malah kalau di telepon tuh pengennya aku ngerjain sesuatu gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak mengganggu sama sekali nih. Enggak, biar aku tuh ada temennya. Soalnya aku Enggak, orangnya tipe yang nggak enakan. sama aku juga nggak enakan. Aku nggak enakan kalau ada yang deketin terus aku bingung. Aku sama deh, memang diceritain. Ada yang mau deketin kamu ya? Enggak itu apa kayak nggak ngerokok, nggak minum, nggak judi online. Emang kamu nggak ngerokok? Enggak. Apa iya? Aku baru tahu kamu nggak ngerokok. Ya kamunya nggak pernah nanya. Pantesan gemuk. Aku juga gemuk sih. Lumayan aku nggak kill 5 walaupun matinya 10-an. Yang mati kamu mati 10, ngekillnya 15. Wow. Tuh Badang tuh yang keren tuh, kill 17, masih 11, mati cuma 3. Iya, si Dion, si Badang. Cuman ya gitu udah pernah aku lakuin gitu. Iya, Maksud dalam paham. arti udah pernah tuh Paham. pernah tuh mencoba, bukan dulunya aku perokok. Tapi aku juga udah pernah semua kok. Ngerokok juga udah pernah, nyobain ya. Iya. Nyobain terus Minum nggak enak juga. nih di mulut. Iya bener aku juga pernah kayak gitu. Kan ya maksudnya ya nggak tahu ya nyobain aja ya. Iya. Paket apa, Dek? Iya, sebentar. Aduh. Udah bayar belum, Dek? Aduh, aku harus pulang. Udah bayar belum, Mas? Belum, Bu. Berapa, Mas? 60.500. Dek, 61, Dek. Lemah. Itu ada Mbak? paket
pakai adik aku. Kok kamu nggak udah pada mati semua sih? Iya, aku tadi maju sendirian ke depan. 61.500 ya? Iya, 6162 sini. Jangan pelit apa dek, masa ngasihnya kayak gini. Parah udah CO deh ngasihnya ngepas. Bang maaf ya. Kayak gini. Oh iya maaf. Udah kalah nih kayaknya. Ya aku bingung nih kalau lagi main Lihat. ini. Matinya 70 detik. Udah 70 detik. Lama banget. Kasih ya. Apa yang 70 detik? Matinya tuh coba kamu cooldown ya. Hidup lagi jangan 70 detik. Iya sih. Udah pasti sih mereka nggak ada yang mati lagi. Ada nggak tuh? Coba aku mau ngepost aja deh. Karena aku tuh pakai Plus satu tuh. headset. Aku tuh pakai headset. Enggak, aku beli paket. Yang 35.000 seminggu. Aduh, udah sih. Tapi ada tuh yang hidup. Udah hidup 2. Kan aku. Iya. Sama si Badang ya? Lihat ini ngebuh aja udah tebel banget. Aku mau nyoba ngepush. Ini udah hidup. Udah balik bukan hidup. Bisa ini keren kali ya. Coba. Tapi kalau kamu mati, hidupnya lama lagi ya? Aduh, 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 Iya. aduh. Ya. Aduh, 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 aduh. Ah, mati ya kamu ya? Tebel banget glow-nya. Bannernya mati. Ya enak gak sih ini? Masih bisa bertahan. Ada Vexana di sana. Nggak bisa. Charger. Mati Vexana juga. Vexana mah jangan diharapin. Udah kalah kecil. Mas, makasih ya udah ditop upin di gamenya loh. Aku nungguin cerita kamu loh yang bukber semalam. Nanti telepon aja abis ini ya. Oke. Jangan publik soalnya kalau ini. Ya, di rumah ada musuh. Minionnya gede banget.